satu yang Anda harus ingat dengan benar, dan itu kekal. Yesus mati buat kita waktu kita masih lemah. Yesus mati buat kita waktu kita masih berdosa. Yesus mati buat kita waktu kita menjadi orang durhaka. Yesus mati buat kita waktu kita menjadi seteru Allah. Itulah kebanggaan, sukacita, kemegahan kita. Bagian kita ialah kita memperlakukan keluarga kita, sesama jemaat, sesama warga masyarakat, seperti Kristus memperlakukan kita. Karya Tritunggal bagi pembenaran manusia. Kita sudah mendengar pembacaan Roma 5 ayat 1 sampai 11. Keadaan manusia menurut ayat 6, kita adalah orang-orang yang lemah. Bahasa Yunaninya asthenes, yang artinya lemah, tidak berdaya, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Seperti seorang yang tidak bisa berenang ketika perahu yang ditumpangi tenggelam. Tidak ada kekuatan untuk menyelamatkan diri dan dia butuh pertolongan orang lain. Itulah keadaan manusia yang disebut lemah. Yang kedua, di ayat 6 kita disebut orang durhaka. Bahasa Yunaninya asebes. Asebes itu sama dengan orang fasik. Sama dengan orang yang tidak hormat Allah. Kalau kasih Allah mulai redup, maka akan muncul yang namanya roh durhaka. Orang semacam ini rajin beribadah, rajin menyebut nama Tuhan, tapi gaya hidupnya gaya hidup manipulatif, membenci sesama, dan suka melawan otoritas. Saya kasih contoh praktis. Banyak anak yang sering tidak menghormati ayahnya, atau anak yang tidak menghormati ibunya. Kenapa? Karena mereka dididik ketika ayah memerintahkan sesuatu, ibunya mengatakan tidak. Ketika ibunya mengatakan ya, bapaknya mengatakan tidak di depan anak-anaknya. Itu yang kemudian muncul yang namanya roh durhaka. Saya pernah melayani di sebuah kota. Anak itu baru usia kurang lebih 7 tahun. Tapi dia amat sangat tidak menghormati ibunya. Di depan saya bahkan terang-terangan dia marah mamanya. Bahkan dia mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Ketika saya mengkonseling keluarga ini, baru saya tahu rupanya bapaknya suka sekali membodoh-bodohin istrinya, suka mengkafirkan istrinya. Kalau ibunya katakan sesuatu kepada anaknya, bapaknya suka bilang, enggak usah, ikut begini aja. Nah saudara-saudara, sadar atau tidak, kita orang tua cenderung menabur durhaka buat anak-anak kita. Dan itu durhaka itu, kitab Matius, itu terjadi karena tidak sepahaman suami, istri, atau orang tua. Dan kalau kita pernah alami itu, segera kita bertobat dan bikin beres hubungan suami istri sebelum anak-anak kita beranjak dewasa dan mereka membawa roh durhaka dalam keluarga mereka. Yang ketiga, ayat 8 disebut orang berdosa.
hamartolos, dari kata hamartia, itu meleset, tidak mencapai sasaran, menyeleweng dari sasaran Allah. Menurut Efesus 2 ayat 10, manusia kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tetapi dalam praktek hidup manusia cenderung salah sasaran. Itu yang disebut dosa. Jadi dosa artinya salah sasaran. Karena sebenarnya kita buatan Allah, tetapi praktek hidupnya tidak seperti yang Tuhan rancangkan. Lalu ayat 10 dia menyebut kita adalah setru Allah. Kata setru itu artinya musuh atau memusuhi Allah karena alasan dosa dan kesalahan. Itulah keadaan manusia ketika jatuh dalam dosa. Dan manusia jatuh dalam dosa sejak kapan? Sejak Taman Eden. Sejak Adam tidak taat pada perintah Tuhan. Dalam keadaan macam itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma. Pada pasal 3 dia berkata, orang yang jatuh dalam dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi berita baik yang begitu dahsyat, saudara-saudaraku, Allah tidak membiarkan manusia itu dikuasai oleh penguasa dosa. Mengapa? Karena Allah tidak mungkin membiarkan karyanya sendiri itu binasa. Allah tidak mungkin membiarkan ciptaannya itu rusak. Maka Allah bertindak. Kitab Kejadian, suatu ketika Allah mencari Adam, di manakah engkau? Bukankah itu Allah mencari manusia yang jatuh? Pakai logika sehatnya, Allah itu begitu mulia. Allah penuh dengan kasih. Allah itu begitu dahsyat dan luar biasa. Kok dia masih mau urusan dengan manusia berdosa yang telah jatuh ke dalam lumpur? Allah tidak membiarkannya sebab Allah mencintai dan menghormati karyanya sendiri. Dan bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia di Taman Eden? Yang pertama, dia menutupi rasa malu mereka dengan mengganti pakaian dari daun. Dia ganti daun dengan kulit hewan. Para penafsir Alkitab menyebut hewan yang dimaksud adalah seekor domba. Dan itulah nubuatan bahwa anak domba Allah akan diserahkan untuk menghapus dosa manusia. Itu berarti sejak penciptaan Allah sudah berurusan dengan manusia yang jatuh dalam dosa. Nah, bagaimana cara Allah bertindak untuk membenarkan manusia? Pada ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah memamerkan kasih-Nya. Allah tidak menuntut kesalahan manusia. Allah tidak menghakimi manusia yang telah jatuh. Tapi Allah memamerkan, menunjukkan. Dia hendak menunjukkan kepeduliannya kepada manusia. Itulah Allah Bapa di sorga. Mengapa? Karena dia tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Sebab hakikat Allah adalah kasih. Bagaimana dengan Kristus? Ayat 6 dan 11 dia berkata, Yesus mati buat kita.
Kapan waktu kita masih lemah, orang-orang durhaka masih berdosa? Kapan waktu kita menjadi seteru atau musuh Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah berita yang tidak terdapat di peradaban yang lain. Tidak terdapat di agama apapun. Hanya ada di dalam kekristenan berdasarkan Alkitab. Kalau orang mati buat orang baik, kata Alkitab banyak. Tetapi mati buat orang benar tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang benar. Benar menurut Anda belum tentu benar menurut saya. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Anda. Dan kebenaran-kebenaran manusia bisa saling bertentangan satu dengan yang lain. Lihat dalam dunia pengadilan, ada tarik-menarik pendapat, ada pertentangan pendapat yang begitu hebat. Kenapa? Karena masing-masing punya kebenaran. Bahkan dalam praktek kita bisa temukan yang benar bisa dibikin salah, yang salah bisa dibikin benar. Karena itu enggak ada orang yang bisa mengatakan bahwa saya benar dan karena itu Anda mati buat saya, tidak ada. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa untuk membebaskan manusia, untuk membenarkan manusia, ada harganya. Ada cara yang tidak dimiliki dunia. Ada cara yang tidak dimiliki manusia. Yaitu apa? Anak Allah dipersembahkan untuk menebus manusia dari dosa itu. Terjadi pertukaran yang ajaib. Kristus anak Allah yang bersedia untuk menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Dalam konteks itulah yang ingin saya pesankan ialah siapa kita, siapa saya, siapa Anda. Sehingga Anda harus menuntut kesempurnaan untuk mengasihi. Bukankah Yesus mengasihi kita waktu kita masih berdosa? Bukankah Yesus mengasihi kita waktu kita masih lemah? Bukankah Yesus mengasihi kita waktu kita masih durhaka dan menjadi seteru? Karena itu saya encourage bapak-bapak, jangan tuntut kesempurnaan dari keluargamu baru engkau menunjukkan kasih. Saya mengencourage ibu-ibu, jangan tuntut kesempurnaan suami dan anak-anak baru engkau mengasihi mereka. Saya meminta majelis dan para pendeta, jangan kita menunggu kesempurnaan baru kita praktek kasih. Sebab kasih itu yang sering disebut unconditional love. Kasih itu dia hadir di tengah-tengah orang berdosa, di tengah-tengah orang lemah, orang durhaka, orang seteru. Itulah kekuatan salib yang mengubah hidup manusia. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Bukan siapa Yesus itu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada orang yang bisa mengatakan Yesus Tuhan kecuali tuntunan Roh Kudus. Kita memiliki koneksi khusus dengan Roh Kudus sehingga kita hidup di dalam kebenaran Allah. Karena kitab Yohanes memberi penjelasan bahwa hanya Roh Kudus yang menuntun kita, mengajarkan kita tentang semua kebenaran yang pernah Yesus ajarkan. Jadi saudara-saudara dalam memahami Tritunggal, saya tahu di dunia ini, di gereja masih banyak sekali pendapat simpang siur, memberi metafora, menerangkan tentang Tritunggal itu dengan berbagai bentuk dan cara. Tetapi apapun pandangan itu,
ada praktek nyata Allah Bapa yang mengurusi kita sejak zaman penciptaan. Dia menunjukkan kasih-Nya buat kita. Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk membuat kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengalami kebenaran setiap hari dan selalu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau begitu, apa hasilnya? Hasilnya yang pertama, kita diperdamaikan dengan Allah. Karena kita pernah menjadi musuh Allah, setru Allah karena dosa dalam ayat 10. Kita diselamatkan dari murka Allah, menerima kasih karunia menurut ayat 1. Kasih karunia adalah pintu gerbang untuk mengalami perdamaian dan kebenaran dengan Allah. Hanya oleh karena kasih karunia, gereja hidup sampai hari ini. Hanya oleh karena kasih karunia, kita bisa ada sampai hari ini. Hanya oleh karena kasih karunia, kita bisa beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita tidak takut penghukuman. Bapa itu Bapa yang baik. Seolah-olah Dia sedang membuka tangannya dan menunggu anak-anaknya kembali. Seperti yang disaksikan dalam Lukas pasal 15. Anak yang hilang, begitu dia kembali, bapaknya menyambut dia seperti seorang pahlawan yang menang dalam pertempuran. Jadi Anda tidak perlu takut lagi. Karena Anda telah diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus. Dalam keadaan begitulah, ayat-ayat selanjutnya dia berkata kita memiliki respons yang benar. Kesengsaraan karena Injil Kerajaan Allah, kesengsaraan karena kebenaran. Kita tidak lagi memandang kesengsaraan sebagai hukuman atau sebagai malapetaka. Tapi kita melihat kesengsaraan sebagai media pelatihan dan pembentukan karakter umat Tuhan. Tekun, tahan uji, penuh pengharapan. Dan yang kelima, ketika kita dibenarkan, hati kita melimpah dengan kasih Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau itu menjadi pola hidup bergereja, pola hidup kekristenan, pola hidup anak-anak Tuhan, saya percaya kasih itu juga akan memenuhi kota kita, memenuhi bangsa kita. Setiap hari kita temukan ada penolakan. Setiap hari kita temukan ada pembunuhan karakter. Setiap hari kita temukan ada pembunuhan potensi. Setiap kali kita temukan ada penyingkiran. Setiap kali kita temukan ada orang yang diabaikan, dibuang, disingkirkan. Tapi firman Allah dalam Kristus Yesus hari ini mengingatkan kita, tidak ada seorang pun kita yang benar. Hanya Kristus yang benar. Dan karena Dia benar, maka Dia bertindak membenarkan kita. Maka tidak ada ruang apapun bagi gereja. Tidak ada ruang apapun bagi anak-anak Tuhan. Tidak ada ruang apapun bagi kita untuk membuang orang lain, untuk menyingkirkan orang lain, untuk mendurhakakan orang lain, untuk mengatakan orang kafir, orang berdosa, orang najis, orang apapun. Tidak ada ruang di gereja ini. Karena gereja ini hidup berdasarkan pembenaran karena Allah dalam Kristus Yesus. Sadarlah bahwa kita semua, tidak peduli suku apapun, tidak peduli jabatan apapun, tidak peduli keadaan ekonomi macam apapun, tidak peduli laki perempuan, tidak peduli orang miskin orang kaya, semua kita ditebus oleh darah yang sama, oleh Kristus yang sama, di kayu salib yang sama, dengan Allah yang sama dan Roh Kudus yang sama. Maka waktunya kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Allah, berdamai dengan keluarga kita, supaya kita disebut
orang-orang yang dibenarkan. Bukan karena usaha kita, kata kitab Galatia. Bukan karena perjuangan kita, tapi karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Beberapa hari ke depan atau 1 minggu, 2 minggu, mungkin Anda lupa siapa yang berkhotbah hari ini. Anda lupa siapa yang pimpin liturgi hari ini. Anda lupa pemandu pujian. Anda lupa operator, Anda lupa pemain musik. Bahkan Anda lupa duduk dekat siapa. Bisa saja lupa. Tapi satu yang Anda harus ingat dengan benar. Dan itu kekal. Yesus mati buat kita waktu kita masih lemah. Yesus mati buat kita waktu kita masih berdosa. Yesus mati buat kita waktu kita menjadi orang durhaka. Yesus mati buat kita waktu kita menjadi seteru Allah. Itulah kebanggaan, sukacita, kemegahan kita. Bagian kita ialah kita memperlakukan keluarga kita, sesama jemaat, sesama warga masyarakat seperti Kristus memperlakukan kita. Karena itu dengan penuh syukur dan sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.